Pun Ustaz. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam sampai di hadis 607. Babul Ihram. Silakan dibaca. Silakan Babul Ihram, tentang ihram wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berhubungan dengan. Iya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata, ma ahla ketika ihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di masjid, di sisi masjid. Iya. Muttafaqun alaih, di hadis Muslim. Baik. Kita masih di pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan haji. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan haji, umroh, terus hal-hal yang berhubungan dengannya. Terus kita juga sudah membahas mikot, kemudian kita juga sudah bahas bentuk-bentuk manasik. Ya, kemarin manasik ada berapa? Ada 3. Ya, ada yang dia itu haji ifrad, ada namanya haji kiron, yang ketiga haji tamattu. Ya, ada 3 jenis ini. Sebelum saya lanjutkan untuk kita baca, mungkin saya perlu berikan gambaran umum, ya. Berikan gambaran umum tentang masalah amaliyah orang yang haji. Kalau amaliyah umroh jelas sangat mudah sekali. Ini umroh ya. Kalau umroh ini gini. Umroh itu orang datang ke mikot. Habis itu apa yang dilakukan? Ketika di mikot, dia mandi, dia lepaskan pakaiannya, dia mandi. Habis mandi dia pakai baju ihram itu, rida ambil izar yang putih-putih itu. Kemudian setelah itu dia pakai wangi-wangian boleh. Habis itu sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat ihram. Habis sholat 2 rakaat, kemudian dia berniat dalam hati sambil melafadzkan Allahumma labbaika umrotan, kalau mau umroh. Ya, Allahumma labbaika umrotan. Ya, kemudian setelah itu berarti kalau sudah melafadzkan itu dan sudah berniat, berarti dia sudah masuk kondisi ihram. Nah, ini ada perbedaan soalnya nanti. Ini wis mlebu kondisi ihram, iki koyo wong mlebu salat. Ada hal-hal yang enggak boleh dilakukan. Jadi mari wis ngono, wis ihram, gak oleh moro-moro sembarang kalir. Tiba-tiba moro-moro pakai, setelah itu jalan pakai wangian, enggak boleh. Setelah itu jalan kok misalkan gak jaket, gak oleh. Jadi kalau sudah niat itu tadi, namanya ihram tadi, ihram itu niatnya itu. Ketika sudah ihram itu seperti kayak orang takbiratul ihram dalam sholat. Ya, ketika sudah masuk ihram berarti ada hal yang nggak boleh. Nanti kita bahas itu. Kemudian dia berangkat, kalau umroh ya, dia berangkat ke Mekah. Nyampe Mekah apa yang dilakukan? Nyampe Mekah yang pertama ya dia masuk ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu dia langsung tawaf. Dia apa? Langsung tawaf. Ya, maka dia langsung tawaf dimulai dari sisi yang ada Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Ada pojokan Hajar Aswad, dimulai dari situ, kemudian dia mulai tawaf. Ya. Setiap ketemu Hajar Aswad itu hitungannya satu putaran. Jadi muternya berapa kali? 7. Jadi muter 1, muter lagi 2, muter lagi 3, muter lagi 4, muter lagi 5, muter lagi 6, muter lagi 7 sampai ketemu di pojokan yang sama, di sisi yang sama. Setelah itu sudah selesai tawaf. Kemudian dia silakan cari tempat yang kosong, kemudian sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat ini namanya sholat rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf. Ya. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia pergi ke Bukit Safa dan Marwah yang ada di dekat situ. Nanti ke sana, kemudian dia mulai sa'i. Mari tawaf, kemudian apa? Sa'i. Sa'i dimulai dari mana? Dari Bukit Safa. Berdiri di Safa, kemudian ngadep Marwah. Kemudian jalan.
Ya, kemudian apa? Jalan. Nah, nanti ada tanda kayak lampu gitu. Tanda ada lampu. Ya. Ketika ada tanda kayak lampu itu, dia agak mempercepat jalannya. Jadi jalannya agak apa? Dipercepat. Ya. Kemudian nyampe ke Marwah, ya kan, bukit Marwah. Ini 1. Dia melakukan seperti itu sampai 7 kali. Berarti Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Safa lagi ke Marwah 3 dan seterusnya sampai 7 kali, nanti berhentinya di Marwah. Ya, setelah selesai berhenti di Marwah, setelah itu dia turun cari tukang cukur, potong, wis mari umroh. Ini umroh itu umroh. Kalau haji sebenarnya amaliyah inti haji itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Sebenarnya kan haji kan ada waktu-waktu tertentu untuk ihram. Jadi untuk ihram haji ada waktu-waktu tertentu. Tapi amaliyah haji intinya dari tanggal 8 yang kemarin saya sebutkan. Nah, tanggal 8 kalau orang itu haji ifrad atau haji kiron, dia kan nggak perlu ihram kan. Kemarin sudah saya singgung, nggak perlu ihram. Jadi apa? Langsung pergi ke Mina pagi. Ya, pergi ke Mina. Kalau yang hajinya tamattu, soalnya mari umroh terus ihram, terus tahallul, dia ihram lagi, ihram haji. Maka tanggal 8 dia keluar ke batas, dia ihram dari rumahnya. Dia ihram bukan dari rumahnya ya, dari tempatnya lah pokoknya, dari tempat tinggalnya. Dia ihram, kemudian baru dia berangkat ke Mina. Di Mina, di sana dia nginep. Tanggal 8 ini biasa disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu berarti hari orang-orang nginep di Mina, tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah selesai nginep, ya. Kemudian besok harinya, ya mungkin pagi hari agak duha gitu, mulai orang-orang budal nang Arafah. Berangkat ke Arafah. Ya, sholat subuhnya di Mina berarti ya, sholat subuhnya di Mina. Kemudian berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah, ya. Maka nanti dia sholat zuhur asar nanti dijamak. Zuhur asar dijamak di Arafah. Ya, nanti di Arafah habis sholat zuhur biasanya ada khutbah Arafah. Nah, ini mau nanggone sing di TV apa jenenge? TV Arab Saudi ya, TV Arab Saudi. Itu kalau pas tanggal 9 waktu zuhur sana biasanya ada khutbah itu, khutbah Arafah namanya. Itu biasanya habis sholat zuhur. Ya, nanti di sana habis sholat zuhur ya sudah ditunggu di situ. Apa yang dilakukan? Ya di tenda-tenda, ya diisi zikir, doa, pokoknya zikir. Intinya adalah bertobat, mengingat Allah di waktu-waktu itu. Karena itu waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab. Banyak doa, banyak zikir, istighfar, sembarang kalir. Pokoknya ini mengeran tok. Ya. Bisa aja buka Shopee nang kono. Enggak kate check out. Ya, ini mirip dengan itikaf. Mirip dengan iktikaf. Ya, makanya berasal ya kalau ini wukuf bahasanya wukuf. Maka dia wukuf di sana. Ya, wukuf sampai sore. Wukuf apa? Sampai sore. Ketika mulai tenggelam matahari, ya, mulai berangkat ke Muzdalifah. Ya, melaku. Nah, iku wis bengi, wis surup. Bengi. Jadi habis maghrib itu, Nah, salat maghribnya di mana? Nanti dijamak di Muzdalifah, jamak akhir. Maghrib isya nanggone Muzdalifah. Maka habis maghrib waktu sudah tenggelam matahari berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, jalan. Kalau yang punya kendaraan boleh kendaraan. Ya, karena Nabi dulu pernah ketika haji beliau pakai onta. Jadi mau kendaraan boleh, mau jalan boleh. Jalan ke Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah maka mereka sholat, ya, jamaah haji sholat di situ. Itu kan berarti wis malam takbir ya. Kan sanggal songo kan iki wisan. Berarti meni wis riyoyo kan gitu. Maka tapi enggak takbiran. Yang dibaca apa? Talbiyah tetap. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik gitu. Talbiyah yang kalau yang jamaah haji ya. Kalau enggak haji ya silakan takbiran. Tapi yang kalau jamaah haji tetap talbiyah. Sampai di Muzdalifah, maka apa yang dilakukan? Ya sama, mereka menginap di situ, banyak berzikir dan seterusnya. Ya. Kemudian menginap mabit di Muzdalifah. Nah, jadi nginepnya di Mina tanggal 8 itu, terus tanggal 9 nginep di Muzdalifah. Di Muzdalifah nginep
sholat subuh di Musdalifah juga. Kemudian ketika waktu subuh, habis sholat subuh, kemudian zikir. Nah, masuk waktu-waktu syuruk, ya, waktu matahari mulai agak muncul, maka dia berdoa, kemudian sambil dia mulai berjalan lagi ke Mina, balik Mina. Ya, nah, ke Mina nanti di jalan itu ada namanya, ada wadi Muhasyir namanya. Wadi Muhasyir itu kayak satu tempat gitu, satu lembah. Di situ nanti ada kerikil-kerikil, dianjurkan ngambil kerikil di situ. Ya, ngambil kerikil di situ. Untuk apa? Untuk lempar jumroh. Per jumrohnya 7. Kita di tanggal 10 itu, besaran jamaah haji itu lempar jumrohnya untuk jumroh Aqabah saja. Jadi dia ngambil 7 di wadi itu. Ya, kemudian atau misalkan dia mau ngambil banyak juga nggak masalah sih. Misalkan untuk lempar jumroh di Nomen ini kan tetap lempar jumroh kan selama 3 hari, nggak masalah. Maka di sana ngambil kerikil, kemudian ke Mina. Di Mina apa yang dilakukan? Maka ketika sampai Mina dia lempar jumroh. Nanti ada inilah penandanya gitulah. Ini jumroh Aqabah. Ya, pokoknya kalau tanggal 10 itu yang dilempar jumroh Aqabah. Ya, ada jumroh Aqabah, ada jumroh wusta, ada jumroh kubro. Ya, maka ke jumroh Aqabah kemudian lempar 7. Ya, ngelempar apa? 7 kerikil. Setelah ngelempar 7 kerikil, ya, maka di situ dia boleh menyembelih. Kalau misalkan dia punya punya denda haji, sembelih di situ boleh nyembelih. Atau mungkin nggak nyembelih, atau dia potong dulu boleh. Dia cukuran dulu boleh. Jadi habis lempar, kemudian dia mungkin cukuran. Habis cukuran, dia ke Mekah. Mina sama Mekah itu deket, nggak terlalu jauh. Kalau jalan kaki mungkin rada adoh, tapi ini kendaraan deket. Nah, setelah dia lempar jumroh, kemudian cukur rambut, maka ini namanya sudah tahallul awal. Nah, haji tahalluli pindu. Tahalluli haji apa? Pindu. Beda dengan umroh. Umroh pokoknya wis cukur entek, buyar. Tapi kalau nggak haji nggak. Ada 2 kali tahallul. Tahallul yang pertama, jadi gini, ada 3 amal di tanggal 10 itu. Pertama lempar jumroh, yang kedua adalah potong rambut, yang ketiga tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf haji. Nah, kalau melakukan 2 dari 3 ini dianggap tahallul 1. Kalau sudah melakukan ketiga-tiganya dianggap tahallul 2. Dianggap tahallul 2. Baik, maka kalau misalkan di Mina dia habis lempar jumroh, kemudian cukuran, ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Silakan dia ke Mekah. Untuk apa? Tawaf ifadah. Tadi sama tawafnya ya. Muter 7 kali. Ya, habis itu balik lagi ke Mina. Habis lagi apa? Balik lagi ke Mina. Setelah di Mina silakan kalau dia punya harus bayar denda haji dam, dia sembelih di situ dan seterusnya. Nah, nanti dia nginep di Mina selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13, yang disebut dengan hari tasrek. Ini nginep. Nah, terus ini nginep nang kono lapo? Ketika nginep itu loh, kan ini sudah tahallul kan, berarti kalau sudah terus lapo nginep. Nah, nginep ini apa yang dilakukan? Nginep ini nanti setiap siang harinya dia harus lempar jumroh 3. Jadi pitu selikur setiap harinya. Lempar jumroh Aqabah, jumroh wusta, jumroh kubro, wis leren sedikit apa mangan-mangan, pokoknya namina. Ya, kemudian hari biasanya tanggal 12 sama lempar jumroh Aqabah, wusta, kubro, telu apa? Pitu. Istirahat. Terus lempar lagi. Ya. Habis itu selesai. Tanggal 13 selesai. Nah, kan mau pulang kan ya, berarti sudah selesai kan, mau pulang. Nah, sebelum pulang dia pergi ke Mekah dulu. Untuk apa? Untuk tawaf wada namanya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan dengan haram. Ini sudah ganti baju ya, tanggal 11, 12, 13 itu wis gak gawe klambi ihram, wis pokoke emang wis tahallul siji iku wis oleh ganti klambi. Wis tahallul siji wis oleh ganti klambi. Ya, maka dia sudah pakai baju biasa. Jadi tawaf ya pakai baju biasa. Jadi kalau misalnya mungkin lihat ada video kok ono wong tawaf tapi klambine biasa. Jubahan misalkan gak kayak gini. Iku berarti wongnya gak sedang ihram. Mungkin tawaf wada.
Itu. Atau mungkin ya tawaf kudum, misalkan disunahkan orang yang baru datang dari safar kemudian mau datang ke Mekah untuk rekreasi atau apa, bukan tujuannya untuk tawaf untuk umroh loh ya. Disunahkan tawaf juga. Dan nggak harus ganti-ganti pakaian, nggak, karena dia nggak sedang umroh atau haji. Maka dia tawaf wada. Apa yang dilakukan tawaf 7 kali. Kemudian setelah itu tawaf perpisahan untuk terakhir kalinya dalam tahun itu ya, dalam waktu itu bertemu dengan Baitul Haram atau Baitullah. Nah, setelahnya silakan dia pulang. Habis tawaf wada langsung pulang. Gitu. Amaliyah haji secara umum. Supaya punya gambaran. Nah, sekarang kita bahas ihram. Qal musannif wal hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. Babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi. Bab ihram dan hal-hal yang berhubungan dengan ihram. Nah, di sini beliau akan membahas tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan ihram. Ya. Hadis yang pertama itu 607 qala wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau bersabda, "Ma ahalla, tidaklah bertalbiat, tidaklah berihram Rasulullah SAW illa kecuali min indil masjidi, dari sisi masjid. Masjid yang dimaksud di sini adalah masjid di Dzul Hulaifah, bukan Masjid Nabawi. Bukan Masjid Nabawi. Ya. Jadi bukan dikira ihramnya Nabi dari Masjid Nabawi, enggak. Tapi dari masjid di Dzul Hulaifah. Kemarin mikotnya orang Madinah Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah itu agak keluar dari Madinah. Agak keluar ke arah Mekah. Gitu. Agak keluar ke arah Mekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya. Dianjurkan atau disunahkan untuk memulai ihram dari mikot. Disunahkan memulai ihram dari mikot. Ya. Dan dimakruhkan ihram sebelum mikot. Dan dimakruhkan apa? Ihram sebelum mikot. Ya. Nah, diambil dari mana? Diambil dari bahwasanya Nabi ketika ihram, beliau ihramnya di Masjid Dzul Hulaifah. Padahal kalau kita tahu Masjid Nabawi kemuliaannya itu nggak ada yang ngalahin kecuali Masjidil Haram. Meskipun Masjid Kuba atau Masjid di Dzul Hulaifah apalagi, semua masjid sama, kita sudah belajar di bab iktikaf, kecuali 3 masjid. Tapi ketika Masjid Nabawi punya keutamaan, tapi Nabi lebih milih apa? Keluar dari Masjid Nabawi, ihramnya di Masjid Dzul Hulaifah. Maka banyak para ulama mengatakan kalau begitu ihram sebelum mikot ini dimakruhkan. Karena menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah ihram dari mikot. Meskipun ihram sebelum mikot sah. Kemarin saya sampaikan, Mas yo ihrame mulai teko omahe. Omahe nang Indonesia wis ihram dhisik, apakah sah? Cuma kurang afdol, kurang bagus. Bahkan sebagian memakruhkan. Lebih utama lagi pas mikot. Lebih utama lagi pas mikot. Allahu taala a'lam. Terus Khalad bin Sa'id, dan dari Khalad bin Sa'id Nabi dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril mendatangiku, fa amarani, lalu memerintahkan untuk untuk aku memerintahkan Ustaz ashabi, kepada sahabat-sahabatku, an yarfa'u, agar mereka mengangkat aswatahum, suara mereka, bil ihlali, dengan kalimat talbiyah. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5, wa sahih at-Tirmidzi, dan mensahihkan at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis berikutnya 608 qala wa an Khalad bin Sa'ib an abihi, dari Khalad bin Sa'ib dari ayahnya yaitu Sa'ib bin Khalad. Sebentar. Sa'ib bin Khalad ini. Sa'ib, iya, Taib. Dari ayahnya yaitu Sa'ib. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, fa amarani,
maka beliau memerintahkanku an amura ashabi, untuk memerintahkan sahabatku an yarfa'u aswatahum, untuk mengangkat suara mereka bil ihlal, ketika ihlal. Ihlal itu ketika mengucap talbiyah. Talbiyah itu apa? Ucapan labbaik Allahumma labbaik, ini talbiyah. Ya. Rawahul khamsah, hadis surat yang 5, sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Tapi hadis ini membahas satu masalah, faedahnya satu masalah. Apa itu? Tentang hukum mengeraskan suara ketika talbiyah. Hukum mengeraskan suara ketika talbiyah. Itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Nah, ini namanya talbiyah. Apa hukum mengeraskan suara? Yang pertama, untuk laki-laki disunahkan mengeraskan suara. Dalam talbiyah, laki-laki disunahkan mengeraskan suara ketika talbiyah. Kecuali kalau dikhawatirkan ganggu ibadah orang lain. Ada orang sedang sholat, nang cideke bau banter. Labbaik Allahumma labbaik, sampai mau muter mau Al-Fatihah. Kalau tutup waladhdallin itu ya. Karena apa? Keganggu, makanya nggak boleh. Jadi maksudnya apa? Dianjurkan. Yang kedua, untuk wanita maka tidak mengangkat suara, tidak disunahkan mengeraskan suara. Tidak disunahkan mengeraskan suara. Tapi apa? Cukup dia membaca dengan memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Gak sampai wong-wong sekitarnya apa? Mendengar. Maka kalau wanita tidak disunahkan mengeraskan suara. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Hadis nomor 3, wa Zaid dan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada niku melepas pakaian. Melepas pakaian liihlalihi, untuk ihramnya, waktu salat dan mandi. Rawah Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wa hasanahu, dan hasankan. Hadis berikutnya yang ketiga 609, qala wan Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada, beliau melepaskan pakaian liihlalihi, untuk ihramnya. Waktu salat, lalu beliau mandi. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, hadis diriwayatkan min Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, disunahkan mandi ketika mau ihram. Ya, hukumnya sunnah, itu wajib ya. Mandinya itu sunnah. Masuk gak adus langsung gawe klambi ihram gak apa-apa. Tapi disunahkan apa? Mandi untuk ihram. Ya, mandi untuk ihram. Yang kedua, pelajaran kedua, diwajibkan. Nah, ini yang beda. Ini diwajibkan. Yang kedua, diwajibkan bagi orang yang ihram untuk melepas pakaian ya, yang berjahit melingkari anggota tubuh. Yang berjahit melingkari anggota tubuh. Maksudnya wis dijahit dadi melingkari anggota tubuh. Makanya termasuk nanti yang tidak boleh ketika ihram itu apa? Pakai pakaian seperti ini, pakaian biasa, ini nggak boleh. Ya. Pakai sarung yang kayak gini, ini juga nggak boleh, karena dia sudah dijahit untuk melingkar tubuh kan. Tapi kalau sarungnya ihram, izarnya orang ihram itu kan kain lurus kan, maksudnya nggak dijahit muter gitu loh. Maka nggak apa-apa seperti itu. Rida juga sama, cuma selendang gitu aja kan. Kan selendang, dua-duanya kan selendang kan, atas bawah. Nggak apa-apa. Kopiah juga nggak boleh. Pakai kopiah atau penutup kepala nggak boleh. Atau pakai apa? Sepatu juga nggak boleh. Ya, pakai sepatu juga tidak boleh. Bahkan para ulama khilaf jam tangan. Karena dia melingkar, menutup, melingkari. Ya. Kaos nggak boleh. Ya, pakai hal semacam itu. Ya, pakai hal semacam itu. Ya. Dan ini berlaku untuk laki-laki. Ini wedok ya pancen gawe lengkap ya. Kecuali niqab. Kecuali apa? Cadar. Ya, maka cadar dibuka.
Ya, tapi nggak kayak kambi ihram, ya ka aurate lak ketok kabeh. Kalau perempuan nggak. Ya, jadi melepas semua pakaian yang dijahit dengan membentuk tubuhnya, ini enggak, ini dilepas semua. Ini yang dibahasakan dengan tajarroda. Ya, itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Tapi demikian yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam.